Jadi jangan kita anggap melayani, mengabdikan hidup kepada Tuhan hanya berkhotbah di sini, bukan. Hanya WL singer, pemusik, bukan, saudara. Bukan. Pada saat kita berdoa untuk pemberitaan Injil dan jiwa diselamatkan, itu adalah pelayanan, saudara. Bagimulah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiada Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah pemilik segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. Bagimulah pujian, sembah dan sujud kami ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kami dapat menyembah-Mu, dapat memuji-Mu dan memuliakan-Mu. Dan pada saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, berikan kami pengertian agar firman Tuhan dapat kami pahami, agar firman-Mu menjadi pelajaran bagi kami dan kekuatan dan pengajaran bagi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk saudara. Shalom bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan sehingga dapat beribadah kepada Tuhan, dapat menyembahnya, memujinya dan memuliakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal 7 ayat 20 sampai 23. 1 Korintus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Satu Korintus pasal 7 ayat 20 sampai 23. Kita baca silih berganti. Saya baca ayat 20, saudara ayat 21, ayat 23 nanti kita sama-sama baca. Ayat 20 demikian. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang yang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya sama-sama. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini milik Tuhan dan hambanya. Keadaan jemaat Korintus ini saudara, dijelaskan bahwa mereka beraneka ragam. Ada yang dipanggil atau diselamatkan oleh Tuhan dari seorang budak. Ada juga orang yang merdeka, orang yang bebas. Dan ada yang sudah bersunat dan ada yang belum bersunat. Ya, keadaan mereka beraneka ragam, saudara. Dan pada zaman itu, saudaraku, kalau seorang budak belum ditebus atau belum dibebaskan oleh tuannya atau majikannya, dia tidak dapat bebas di luar sana, saudara. Ya, jadi Paulus mengingatkan jemaat itu, kalau kamu dipanggil Tuhan sebagai seorang budak, nggak apa-apa. Maksudnya itu nggak usah dipersoalkan, saudara. Ya. Itu kan status dalam pekerjaan, ya.
Makanya dikatakan ayat 20 ini, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Kalau kita memang di Indonesia tidak ada perbudakan ya, yang ada hanya pembantu, asisten rumah tangga ya. Dan maksudnya kalaupun engkau sebagai asisten rumah tangga dipanggil dan diselamatkan oleh Tuhan, nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena itu tidak menjadi persoalan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa ini dijelaskan? Supaya orang yang sudah diselamatkan Tuhan itu tidak harus secara fisik beralih dan berubah menjadi seperti apa. Ya, ada orang berkata orang Kristen itu dia pakai dasi, pakai jas. Jadi kalau dalam sukumu yang tidak biasa pakai jas, ayo beralih menjadi pakai jas. Tidak harus, saudara. Kalau dalam suku kita umpamakan pakaiannya itu adalah pakaian tradisional, ya nggak apa-apa, terusin aja. Kalau seseorang itu belum disunat, saudara, ya nggak apa-apa, terusin aja. Dalam Kristen kan bukan sunat yang sunat lahiriah, saudara. Ya, dalam Kristen itu yang paling penting sunat hati, bukan sunat lahiriah. Tapi kalau engkau pun sudah disunat, ya nggak apa-apa. Tetaplah seperti engkau baru dipanggil. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa sih maksudnya ini harus dijelaskan kepada jemaat Korintus ini, saudara? Yang pertama adalah supaya mereka tidak perlu merubah penampilannya setelah mereka percaya Yesus. Tidak perlu, ya. Jadi kalau saudara-saudara kita yang udah biasa juga dia pakai tutup kepala, ya nggak apa-apa sebenarnya. Nggak usah dipersoalkan kalau mereka datang ke gereja, karena mungkin udah biasa dia mengalami itu. Ada hamba Tuhan yang udah biasa dia pakai peci, dia tetap pakai peci. Saudara udah kenal ya, pernah khotbah di gereja kita, Evangelis Muhammad Paulus. Nah, dia kemana-mana pakai peci, dan orang ada yang mempertanyakan, tapi ada yang menerima. Nah, hal seperti ini maksudnya tidak perlu untuk merubah penampilan itu setelah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara. Tidak perlu, ya. Yang penting itu sopan dan juga enak dipandang dan tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, saudara. Tidak perlu. Dan yang berikutnya, tidak perlu ikut-ikutan dengan orang lain. Orang berkata kita pola Kristen di Indonesia ikut-ikutan ke barat. Makanya orang Kristen dikatakan pakai dasi dan pakai jas. Sampai ada guyonan daripada seorang KDM, saudara. Saudara pernah dengar nggak guyonan beliau? Orang Batak itu nggak cocok kalau dibilang dia orang miskin. Karena apa? Apa dikatakan? Pakai dasi dan pakai jas. Ya memang kalau ke pesta juga pakai jas. Jadi kalau orang lain kelihatan kumal gitu ya. Jadi kalau dibilang, wah ini adalah penduduk yang miskin, masih masuk akal. Kalau orang Batak katanya nggak cocok disebut begitu, karena memang rata-rata begitu, saudara. Kalau ke pesta orang Batak itu rata-rata pakai dasi dan pakai jas. Jadi nggak ada kelihatan gaya orang miskin, kan begitu. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau memang senang dan punya pakai dasi dan pakai jas nggak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan. Wih, sekarang saya udah menjadi orang Kristen, harus tampil beda, bukan begitu, ya. Tetaplah dikatakan tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena itu apa sih yang perlu ditonjolkan, saudara? Yang perlu terjadi dalam kehidupan kita, orang yang percaya, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Yang pertama itu, saudaraku, kita sadar bahwa kita ini adalah milik Tuhan yang sudah dibeli dengan darah yang mahal. Ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Ini perlu,
saya sekarang adalah milik Tuhan. Saya sudah dibeli dengan darah yang mahal. Ya, saya bukan lagi budak dosa, saya bukan lagi hamba dosa, tapi saya adalah milik Tuhan. Kesadaran ini sangat penting, saudara. Untuk apa? Untuk apa? Supaya kita tidak bermain-main dalam kehidupan yang lama. Sadar, oh saya adalah milik Tuhan. Karena saya milik Tuhan, saya harus mengabdikan hidup saya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena saya sudah ditebus dan sudah dibeli dengan darah yang mahal, karena itu aku mau mempersembahkan hidupku untuk Tuhan. Itu yang paling penting, kesadaran itu dalam diri kita, saudara. Dalam 1 Korintus 6 ayat 20 dikatakan, kamu telah lunas, kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Hampir mirip dengan yang ini, saudara. Ya kan? Kesadaran bahwa saya dan saudara adalah milik Tuhan. Milik Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Oh, saya adalah milik Tuhan. Saya nggak boleh sesuka hati saya. Saya milik Tuhan, saya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Saya harus mengabdikan hidup saya untuk pekerjaan Tuhan. Kesadaran itu harus ada dalam diri kita, saudara. Sadar bahwa kita adalah milik Tuhan. Amin, saudara. Sadar nggak bahwa kita milik Tuhan? Amin. Harus sadar, saudara, supaya nggak semaunya. Kesadaran ini sangat penting. Dan kita menjadi milik Tuhan bukan dengan murahan, saudara, dengan harga yang sangat mahal. Harga yang sangat mahal, yaitu darah. Pengorbanan Tuhan Yesus, yaitu darahnya, saudara. Bukan ecek-ecek, bukan harga yang murah, tapi harga yang mahal, saudara, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus. Kalau umat Tuhan tidak menyadari ini, saudara, dia akan mempergunakan anggota tubuhnya itu dengan semaunya. Mempergunakan anggota tubuhnya itu hanya untuk kepuasan diri, bukan pengabdian kepada Tuhan, saudara. Karena itu, tanamkan kepada diri sendiri, saya bersyukur saya adalah milik Tuhan karena saya sudah dibeli dengan harga yang mahal. Karena itu saya mempersembahkan tubuhku untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, yang perlu kita sadari betul adalah bukan perubahan fisik atau penampilan tadi, tetapi perubahan dari dalam. Itu yang paling disukai oleh Tuhan. Ya, bukan perubahan diri fisik kita ini, saudara. Perubahan dari dalam. Dari dalam itu maksudnya apa, saudara? Sejak saudara dan saya dipanggil oleh Tuhan, diselamatkan, diampuni, harus terjadi perubahan dari dalam hati kita, saudara. Firman Tuhan berkata, siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan dari dalam. Bukan perubahan fisik tadi dan penampilan tadi. Itu nggak perlu-perlu banget. Tapi perubahan dari dalam, saudara. Jangan sampai perubahan dari dalam ini tidak terjadi, saudaraku, sehingga orang lain tidak melihat Kristus dalam diri kita, saudara. Karena tidak ada perubahan dari dalam. Dulu jahat, sekarang juga jahat. Dulu tidak setia kepada Tuhan, sekarang juga tidak setia. Dulu tidak cinta Tuhan, sekarang juga tidak cinta Tuhan. Sama seperti dulu. Itu tidak ada perubahan dari dalam namanya. Perubahan dari dalam itu langsung terlihat, itu nyata, saudara. Perubahan dari dalam itu terlihat, bisa terbaca orang lain. Dan bisa diketahui orang lain. Bukankah firman Tuhan berkata, hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang.
Jadi meski perubahan itu adanya dari dalam hati kita, itu bisa diketahui dan dibaca oleh orang lain, saudara. Bisa. Orang lain akan bisa memperhatikan itu. Ih, dulu dia kasar banget ya, sekarang dia lembut loh. Dulu dia sadis loh, tapi sekarang penuh kasih loh. Terbaca. Seperti Rasul Paulus, kita tahu bagaimana kejahatan dia. Orang lain bisa baca setelah dia bertobat, saudara. Bukan lagi penganiaya, bukan lagi jahat, bukan lagi menjatuhkan, bukan lagi menjadi batu sandungan, tetapi dia berubah, saudara. Berubah dari dalam, ada kasih. Kasih itu yang mengalir, bisa dirasakan, dilihat, dan dialami orang lain, saudara. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, yang terpenting dalam hidup kita ini adalah perubahan dari dalam tadi. Perubahan dari pikiran kita yang sudah menjadi baru, saudara. Hati kita yang sudah menjadi baru, pikiran kita yang sudah memiliki pikiran Kristus. Terjadi perubahan dari dalam, saudara. Dan karena pikiran kita berubah menjadi pikiran Kristus, akhirnya kita mampu bersikap positif. Akhirnya kita mampu memandang orang lain dari segi positif. Akhirnya kita bisa menerima orang lain dari segi positif, karena pikiran kita udah diubah oleh Tuhan. Coba kalau pikiran kita masih tetap pikiran yang lama, kita mau pilih-pilih, saudara. Dikit-dikit menghakimi orang, dikit-dikit menilai orang. Wah, dia begini, begono, begano. Karena apa? Pikirannya belum diubah oleh Tuhan menjadi pikiran baru. Nah, pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus, itu sangat penting dalam hidup kita, saudara. Terjadi perubahan dalam pikiran kita, saudara. Menjadi pikiran yang baru, yaitu pikiran Kristus, saudara. Kalau bukan pikiran Kristus, saudara, kita begitu susah memaafkan kesalahan orang lain. Susah sekali. Kita jujur, saudara. Kalau pikiran kita yang lama, aduh, rasanya orang yang menyakiti kita pengen kita lihat dia menderita. Kita jujur. Itu pikiran yang lama. Tapi pikiran yang baru berbeda, saudara. Berbeda. Kalau orang lain melakukan kesalahan, ampunilah dia, Tuhan, karena dia udah melakukan kejahatan. Ada pikiran seperti itu. Sadarkanlah dia, Tuhan, agar dia bertobat sungguh-sungguh. Jangan biarkan dia terus dalam kejahatan itu, Tuhan. Ada dalam diri kita, saudara, pikiran yang sudah diubah oleh Tuhan, saudara. Dan yang berikutnya, saudaraku, akan menimbulkan sikap kita yang baru. Sikap yang baru ini, saudaraku, juga mengalir karena karakter kita udah diubah oleh Tuhan, saudara. Karakter kita diubah oleh Tuhan, sehingga itu mengeluarkan sikap yang baru, saudara. Ini yang paling penting saat kita sudah menerima panggilan Tuhan, saudara. Jadi bukan perubahan fisik, bukan perubahan penampilan, tetapi perubahan dalam karakter kita. Karakter kita, saudaraku, yang tidak terpuji tadinya, Tuhan bisa mengubah. Tidak ada yang tidak dapat diubah oleh Tuhan, saudara. Tidak ada. Dulu seseorang itu sombong, bisa diubah Tuhan menjadi rendah hati, ya kan? Dulu seseorang itu yang egois, bisa diubah Tuhan menjadi tidak egois, memikirkan kepentingan orang lain. Bukankah itu tertulis dalam Filipi pasal 2? Hendaklah tiap orang jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kalau manusia lama itu nggak bisa, saudara. Manusia lama selalu memikirkan kepentingan saya, kemauan saya, suka-sukanya saya. Itu kalau manusia lama, saudara.
Tapi manusia baru itu akan memikirkan kepentingan orang lain, kebutuhan orang lain, harapan orang lain. Dia memikirkan sampai ke sana, saudara. Itu apa sebabnya? Terjadi karena Tuhan mengubah karakter kita, saudara. Tuhan mengubah karakter kita sehingga mengalir dalam sikap kita, saudara. Sikap dan perbuatan kita itu mencerminkan Tuhan Yesus yang ada di hati kita, saudara. Tuhan Yesus yang ada di hati kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang ucapan bahagia dalam Matius pasal 5, sering kita, saudara, evaluasi diri. Iya ya, kayaknya masih jauh dari diri saya. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini selalu jadi evaluasi dalam diri kita. Sudahkah hal ini terjadi dalam hidup kita, saudara? Sehingga yang terpancar dari sikap perbuatan kita adalah karakter Kristus sendiri, bukan lagi manusia lama kita, saudara, tetapi karakter Kristus. Itulah yang terpancar, saudara. Dan ini juga kita perlu memang membutuhkan jamahan Roh Kudus, karena itu tidak otomatis, saudara, ya kan? Orang kan suka sebut, waduh, manusia lama saya muncul nih, ya kan? Pada saat begitu langsung minta, mari Roh Kudus jamah hati saya, matikan manusia lama saya. Kan begitu, saudara. Karena itu peranan Roh Kudus itu sangat besar dalam perubahan hidup kita, saudara. Sehingga mengalirlah dari hati kita hal-hal yang indah, hal-hal yang positif, saudaraku. Perubahan karakter dalam hidup kita. Dan yang ketiga, saudaraku, yang perlu kita, yang terjadi dalam hidup kita adalah ketaatan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita yang perlu terus diperbaharui oleh Tuhan. Jadikanlah aku Tuhan anakmu yang taat kepadamu, taat melakukan firman-Mu. Jadikanlah aku Tuhan orang yang taat kepadamu, merenungkan firman-Mu siang dan malam. Jadikanlah aku Tuhan orang yang taat, mengabdikan hidup, melayani-Mu. Kami kemarin tadi malam dalam sharing di kaum ibu tentang tema memberitakan Injil. Dalam diskusi itu dipertanyakan mengapa orang tidak memberitakan Injil. Banyak sekali ya penyebabnya. Satu, takut, tidak berani, tidak mengerti, malu, dan seterusnya. Ya, banyak sekali ya faktornya. Saya nggak tahu di komisi lain, di komisi wanita ini yang saya cerita. Oh gitu ya. Jadi kalau begitu gimana dong? Karena kita takut, berdiam diri dong. Pemberitaan Injil tidak ada dong. Karena takut, malu tadi, dan seterusnya tadi, saudara. Jadi gimana? Apa yang harus kita lakukan? Tadi malam saya tanamkan kepada kaum ibu supaya kita tetap mencari peluang. Peluang. Ada kesempatan untuk menceritakan Yesus kepada orang lain. Cari peluang. Dan cari peluang ini harus didoakan. Dan yang kedua adalah terus berdoa, berdoa, berdoa. Berdoanya nggak boleh berhenti. Untuk orang yang belum mengenal Tuhan, untuk orang yang belum percaya kepada Tuhan, berdoa terus menerus. Sampai Tuhan buka jalan, sampai Tuhan gerakkan orang untuk mengenal Tuhan Yesus. Didoakan. Jadi berdoa itu bukan satu kali, saudara. Berdoa itu bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun. Bisa, saudara. Habis persekutuan, kami buka ruang kesaksian, ada seorang ibu berkata, iya,
Saya setuju dikatakan berdoa, 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 tidak berhenti. Karena di Alkitab juga ada Imam Zakaria, dia pasti tetap berdoa supaya dia mempunyai anak. Tapi akhirnya di hari tuanya Tuhan karuniakan anak kepadanya yang tidak masuk akal, yang sudah tua. Tapi bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Nah, itu benar saya bilang, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Jadi kalau kita takut dalam memberitakan Injil, saudara, kita ambil waktu untuk tidak pernah berhenti berdoa. Tuliskan nama yang mau didoakan, setiap hari disampaikan kepada Tuhan. Buka jalan bagiku, berikan peluang. Karena jawabannya hampir semua takut, malu, dan seterusnya. Jadi yang bisa kita lakukan dalam memberitakan Injil, berdoa terus menerus supaya Tuhan pertemukan kita dengan jiwa baru. Tuhan pertemukan kita dengan orang yang belum mengenal Tuhan, agar mereka juga dipanggil oleh Tuhan seperti saudara dan saya. Berapa banyak yang saudara doakan setiap hari? Jangan-jangan doanya hanya berkatilah usahaku Tuhan supaya semakin meningkat. Jangan hanya itu doanya. Jangan. Itu juga perlu didoakan. Tapi yang lain. Catat pokok doanya. Siapa yang akan saya doakan? Catat. Kalau ada 10 orang, siapa tahu dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, ada 5 orang yang diselamatkan. Ada 5 orang yang bisa mengenal Yesus. Siapa tahu 10 tahun yang akan datang, 10 orang yang kita doakan itu dijamah oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, itu tugas saudara dan saya dalam pelayanan. Jadi jangan kita anggap melayani, mengabdikan hidup kepada Tuhan hanya berkhotbah di sini, bukan. Hanya WL singer, pemusik, bukan, saudara. Bukan. Pada saat kita berdoa untuk pemberitaan Injil dan jiwa diselamatkan, itu adalah pelayanan, saudara. Itulah pelayanan kita. Karena sering orang pada saat saya tanya, apakah kamu udah melayani Tuhan? Dikatakan enggak, saya enggak punya talenta nyanyi. Jadi selalu pikiran orang rupanya ke situ, saudara. Saya enggak punya talenta nyanyi, enggak punya talenta musik, enggak punya talenta berkhotbah. Udah itu aja. Padahal pendoa syafaat untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, ini adalah pelayanan dan tugas saudara dan saya. Karena itu saudaraku, jangan berdiam diri. Lakukan pelayanan yang mulia ini, saudara. Lakukan dengan segenap hati setiap hari. Kalau WL berdirinya sekali 2 minggu, ini berdoa untuk jiwa baru setiap hari. Kita doakan terus, tidak berhenti, saudara. Terus menerus kita doakan sampai Tuhan buka jalan. Mau 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, gak apa-apa. Yang penting terus dengan konsisten kita doakan, saudara, sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita evaluasi diri. Apakah kita selama ini terlalu mengejar perubahan penampilan? Mari kita sadari bukan itu yang dikehendaki, yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi perubahan yang dari dalam, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau belum terjadi perubahan dari dalam, ayo kita gumuli dalam doa. Gumuli secara pribadi, karena saudara yang tahu apa yang belum berubah dalam diri kita. Kan kita yang tahu, orang lain nggak tahu. Nggak tahu orang lain. Apakah kita sudah diubah dalam sikap, pikiran, karakter? Orang lain nggak tahu, kita yang tahu. Karena itu sampaikan dan gumuli di hadapan Tuhan. Dan yang berikutnya, mengabdilah dengan taat kepada Tuhan. Ketaatan itu sangat indah di hadapan Tuhan.
Pelayanan kita sebagai seorang hamba sangat indah di hadapan Tuhan. Lakukan yang terbaik bagi Tuhan, secara khusus untuk berdoa untuk jiwa-jiwa yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami. Engkau memanggil kami menjadi orang yang percaya kepadamu, bukan berlomba-lomba untuk merubah penampilan kami, tetapi Tuhan menghendaki terjadi perubahan dalam diri kami, dari dalam hati kami, dari pikiran kami, terjadi perubahan yang indah, saudara. Kami memiliki hati seperti hati Kristus, kami memiliki pikiran seperti pikiran Kristus, kami memiliki karakter seperti karakter Kristus. Karena itu Tuhan, ubahlah hidup kami. Karena itulah yang paling indah di hadapan Tuhan, perubahan dari dalam diri kami. Dan juga Tuhan, pengabdian dan ketaatan kami kepadamu sebagai milik Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kami mau lebih taat lagi. Kami mau mengabdikan hidup kami untuk melayani Tuhan. Kami mau mengabdikan hidup kami, Tuhan, menjadi pendoa syafaat untuk jiwa-jiwa yang haus akan firman Tuhan, orang yang belum mengenal Tuhan, orang yang menuju kebinasaan. Kami mau berdoa untuk mereka, Tuhan, agar mereka diselamatkan oleh Tuhan sebagaimana Engkau menyelamatkan kami. Pakailah kami, Tuhan, masing-masing. Jadikan kami anak-anak-Mu yang taat kepadamu, Tuhan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengabdikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.